Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Niko memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari teman-teman dan Bu Seli kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran kimia. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat memahami materi dengan baik yang akan disampaikan oleh Bu Seli Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikutnya Ibu akan absen ya, satu persatu ya. Bona Marcel, Ivano, Anastasia Karisa, Daniel Eben, David, Hadir, Bu. Vigili, Lee Wilson, Hadir, Bu. Gracia Firly, Gabriela, Nikolaus, Dharma Putra, Raditya Ramadan, Yosepa Elsa. Ya, kurang lebih 2 orang yang nggak masuk ya hari ini ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan reaksi, reduksi, dan oksidasi. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, Ibu mau menampilkan sebuah gambar, yang mana gambar itu bergambar apel. Bisa dilihat, apakah terdapat perbedaan yang terdapat pada kedua apel ini? Ada. Perbedaannya apa nih? Ya, yang sebelah kiri bentukannya lebih utuh, kemudian lebih segar ya. Kemudian yang sebelah kanan itu kelihatannya sudah mulai membusuk. Oke, ada yang tahu apa penyebabnya? Oke, betul. Kita tepuk tangan dulu untuk Ella. Nah, perlu kita ketahui bahwa apel yang bagian kiri itu adalah bekas gigitan ya. Bekas gigitan yang mana terdapat perubahan warnanya. Mengapa itu terjadi? Karena ketika apel itu digigit ataupun dikupas, maka akan teroksidasi. Teroksidasi dengan apa? Dengan oksigen. Sehingga menyebabkan kandungan-kandungan kimia yang terdapat di dalam apel tersebut mengalami perubahan. Mengalami perubahan sehingga adanya pembentukan warna atau perubahan warna yang menjadi lebih coklat. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa menentukan bilangan oksidasi atom dalam senyawa setelah melakukan kegiatan membaca ataupun diskusi bersama. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan perkembangan konsep dari reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian yang berikut, mengidentifikasi apa sih reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsepnya ya, konsep yang terdapat di dalam reaksi reduksi dan oksidasi itu sendiri. Kemudian menentukan senyawa yang mengalami
oksidasi dan juga mengalami reduksi. Atau yang mana oksidasi itu bisa dikatakan sebagai mengalami reduktor atau sebaliknya ya. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu akan menunjukkan bahwa terdapat penentuan-penentuan yang mana untuk menentukan bilangan oksidasi tadi ya. Oke, sebelum kita masuk pada bilangan oksidasi, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi? Karena dari awal tuh kita lihat ada oksidasi, ada reduksi. Apa yang dimaksud dengan reduksi ataupun oksidasi? Ada yang pernah mendengarnya? Silakan Vigili. Kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, kalau oksidasi kenaikan bilangan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Vigili ya. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya adalah perlu kita ketahui bahwa reduksi itu adalah mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian reduksi adalah mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian oksidasi mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, sebelum kita menentukan bilangan oksidasi masuk pada reduksi dan oksidasi, pertama-tama kita perlu menentukan bilox yang namanya bilox. Nah, bilox itu memiliki beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam penentuan bilangan oksidasi. Oke, pertama-tama kita lihat untuk aturannya yang pertama, yaitu adalah bilangan oksidasi pada unsur dalam keadaan bebas. Itu sama dengan 0. Maksudnya apa? Ini adalah unsur-unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Atau unsur-unsur yang hanya berikatan dengan sesamanya, contoh Cl2, F2, H2, maka untuk bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi ion dari suatu monoatom sama dengan muatan ionnya. Jadi kalau atomnya itu adalah monoatom, maka dilihat sesuai dengan ionnya. Apabila ionnya +1, apabila ionnya -1, berarti bilox disesuaikan dengan muatannya atau ion yang terdapat di dalam atom tersebut. Oke, kemudian aturan yang ketiga, nah di dalam tabel periodik itu kan terdapat golongan-golongan ya. Nah, di dalam golongan-golongan bilangan oksidasi unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Jadi kalau unsur tersebut terdapat pada golongan 1A, maka untuk bilangan oksidasinya adalah +1. Kemudian kalau dia terdapat pada golongan 2A, maka unsur tersebut memiliki bilangan oksidasinya adalah +2. Sedangkan untuk golongan 3A, di situ adalah ada aluminium Al di mana +3. Oke, kemudian kita lihat pada aturan yang berikut. Untuk aturan yang berikut di mana bilangan oksidasi atom H dalam senyawanya itu adalah +1. Dalam senyawa hibrida, contoh NaH, LiH, kemudian CaH2. Nah, ini adalah unsur-unsur yang mana nih? Unsur-unsur senyawa hibrida adalah unsur-unsur yang langsung berikatan dengan atom logam. Atom logam yang langsung berikatan dengan unsur hidrogen. Maka dia tergolong di dalam senyawa hibrida. Untuk penentuan biloxnya itu sama dengan -1. Jadi salah satu contohnya NaOH ya. Kita ambil contoh NaOH. Itu kan terdapat unsur hidrogen ya. Di sini ada NaOH. Nah, apakah dia termasuk di dalam senyawa hibrida? Tidak. Karena apa? Karena di sini terdapat unsur oksigen. Dan natrium sendiri itu merupakan atom logam, tetapi karena masih berikatan dengan unsur oksigen, maka tidak dikatakan sebagai senyawa hibrida. Maka dia termasuk dalam apa? Penentuannya unsur H termasuk dalam biloxnya adalah +1. Oke, kemudian kita lihat pada aturan yang berikut. Aturan untuk menentukan bilox. Bilangan oksidasi pada atom O. Nah, sebetulnya untuk reduksi dan oksidasi untuk penentuan biloxnya itu kita berpusat pada hidrogen dan oksigen. Nah, untuk bilangan oksidasi atom O. Nah, ini kalau dalam senyawanya, maka dia sama dengan -2.
Nah, kemudian untuk bilangan oksidasi dalam senyawa peroksida itu sama dengan -1. Kemudian kalau superoksida berarti sama dengan setengah. Oke, kemudian kita lanjut untuk aturan yang berikut. Bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B. Ini perlu diketahui bahwa untuk golongan transisi itu adalah unsur-unsur logam yang melepas bilangan oksidasinya itu lebih dari 1. Jadi bukan hanya 1 ya, dia bisa lebih dari untuk melepaskan bilangan oksidasinya itu lebih dari 1. Oke, kemudian yang berikut aturan yang ketujuh yaitu jumlah total bilangan oksidasi pada atom-atom dalam ion poliatomik. Nah, ion-ion poliatomik ini seperti ini ya. Ini yang kita katakan sebagai ion-ion poliatomik. Nah, ini adalah ion-ion poliatomik. Sulfat, fosfat, itu adalah ion-ion poliatomik. Maka dia sama dengan sesuai dengan ionnya. Sesuai dengan ionnya, entah itu -1, +1, -3, ataupun A2 ya. Oke, kemudian ini adalah khusus pada golongan 7A di mana bilangan oksidasi fluorin atau fluor dalam senyawanya sama dengan -1. Oke, untuk aturan Bilox, ini sebetulnya kalau Ibu lihat di buku juga cukup jelas ya. Di buku kalian juga cukup jelas, boleh dipahami lagi atau diperhatikan lagi. Bisa dilihat pada halaman 90. Nah, halaman 90 itu juga adalah penentuan-penentuan atau aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Oke. Kita masuk pada yang berikut berkaitan dengan konsepnya ya. Konsepnya untuk menentukan reduksi dan oksidasi, kita boleh menggunakan konsep pelepasan dan penggabungan oksigen, kemudian konsep pelepasan dan penerimaan elektron, dan konsep dengan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, cenderung untuk menentukan reduksi dan oksidasi cenderung menggunakan Bilox. Nah, bisa dilihat untuk contohnya ya, kalau reduksi dalam konsep pelepasan dan penggabungan oksigen, di mana reaksi pelepasan oksigen itu contoh dari suatu senyawa ya. Kita lihat di sini CU2O ditambah dengan C menghasilkan CU ditambah CO. Karbon monoksida ya. Di mana dari CU tidak lagi berikatan, melainkan melepaskan atom O. Maka bisa dikatakan sebagai reaksi reduksi. Kemudian yang kedua adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini kalau dengan konsep pelepasan dan penggabungan oksigen, di mana unsur yang tadinya bereaksi satu sama lain langsung berikatan tanpa adanya tambahan unsur lain. Nah, itu bisa dikatakan digolongkan sebagai reaksi oksidasi, yang mana reaksi penggabungan oksigen ya. Oke, kemudian konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, bisa dilihat untuk reaksi reduksi sendiri, di sini terdapat penerimaan elektron. Elektron yang diterima oleh Cl2. Kemudian yang berikut ada reaksi oksidasi di mana reaksi melepaskan. Reaksi melepaskan elektron cenderung terdapat pada unsur-unsur logam yang melepaskan. Letak elektronnya simpel, bisa dilihat bahwa letak elektronnya itu pada hasil reaksi. Sedangkan kalau untuk reduksi itu adalah letaknya pada reaksi sebelum hasil reaksi. Oke, kemudian yang berikut berkaitan dengan konsep menggunakan bilangan oksidasi. Nah, konsep untuk menggunakan bilangan oksidasi, di mana kita melihat penurunan bilangan oksidasi dan juga kenaikan bilangan oksidasi. Oke, untuk reduksi sendiri, konsep Bilox, reduksi itu adalah senyawa mengalami penurunan bilangan oksidasi.
Kemudian untuk oksidasi itu sendiri, senyawa yang mengalami kenaikan Oke, kemudian sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, Ibu akan memberikan dua contoh soal dulu, kemudian baru masuk pada diskusi kelompok ya. Oke, jadi sebelum kita masuk pada tahapan penentuan bilangan oksidasi, maka pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita untuk menentukan bilangan oksidasi dalam setiap senyawa. Jadi tanpa kalau kita menentukan bilangan oksidasi terlebih dahulu, maka kita tidak dapat menentukan yang namanya reduksi ataupun oksidasi. Oke, untuk menentukan bilangan oksidasi pun sama ya, tetap menerapkan aturan-aturan atau tetapan-tetapan yang sudah seperti yang Ibu sampaikan atau yang ada di buku kalian ya. Oke, di sini kita akan menentukan bilangan oksidasi atau CR dalam CR2O7 ya. Ibu akan tulis di atas saya. Oke. Sesuai dengan aturannya, maka dia termasuk ke dalam unsur-unsur poliatomik ya. Maka CrO7 itu sama dengan -2. Sama dengan ionnya. Iya, Cr2O7. Oke, Cr2O7. Oke, di sini kita lihat ya, yang akan dicari adalah krom ya. Cr2 ditambah dengan jumlah unsur atom O. Ingat, atom O dalam senyawanya itu adalah -2 sesuai dengan aturannya. -2 dikali dengan jumlah unsurnya sama dengan 7. Berarti sama dengan -2. Oke. Kemudian yang berikut kita lihat 2 dikali dengan -2 dikali dengan 7. Berapa? -14 sama dengan -2. Oke, kemudian CR2 sama dengan berapa nih? 14 dikurang dengan 2, maka dapatnya adalah 12. Untuk menghilangkan 2-nya, maka CR sama dengan 12 dibagi dengan 2. Maka bilox dari CR sama dengan +6. Oke. Maka bilox yang diperoleh dari krom itu adalah +6 ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut pada MnO4- ya. Ini juga sama ya, termasuk dalam senyawa-senyawa poliatomik. MnO4 sama dengan -1. Mn ditambah dengan -2
Atau 4 dikali dengan min 2 sama dengan min 1. Mn sama dengan berapa? Min 8 sama dengan min 1. Mn sama dengan, mangan sama dengan plus mangan yang diperoleh atau bilox yang diperoleh pada mangan itu adalah sebesar plus 7. Oke, berarti dalam penentuan bilox Ibu yakin bahwa kalian sudah bisa ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, selanjutnya kita akan masuk pada diskusi kelompok. Silakan ditulis dulu namanya ya, Nak. Thank you ya. Tinggal dilanjutkan ya, Nak. Ben, tinggal dilanjutkan. Ini dilanjutkan ya. Ini Ibu udah kerjain yang itu. Nah, silakan dilanjutkan ya. Ibu coba kerjain biar mempercepat ya. Dilanjutkan aja ya. Lanjut. Jadi silakan. Ya. Iya, oh iya N. Langsung aja di sini. Langsung. Mati total. Ada yang mau ditanyakan? Hah? P kan yang dicari. Oh, P ya, P yang dicari ya. Yang ditebalin. Ini N yang dicari ya. Di garis bawahi aja. Ibu nggak ngebol ini. Ditebalin di garis ini aja. N-nya yang dicari. Oke. Bisa dikatakan patuh. Minta. Sesuaikan sama itu. CL2 ya. Pakai metode kartu setiap orang yang satu. Good. Dan satu orang satu ya. Mana? Enggak, koefisiennya enggak usah. Koefisien diabaikan aja. Koefisien diabaikan aja, kecuali indeks. Good. Enak.
Kemudian dia itu ini Oke, dek. terus Ah ya, jatuh. Ya, mantap. Nih. Mana? Ih mantap kali, bagus. Lanjut, benar-benar. Iya, dia pindah ruas saja. Berarti video. Enggak, kan dia ini kan jadinya Mi plus kan. Nah, berkurangnya. Nah. Koefisien diabaikan aja. Nah, boleh di bawahnya. Hmm. Ibu mau batuk. Ini pasti bener orang saya nyontek deh. Iya. Yang dicari tuh yang ditebalin lagi aku carinya yang terus ini karena aku bebas. Udah. oh iya minum ya. cuman minusnya apa ya? Nanti kita presentasi buku depan. Presentasi. Iya. Kalau enggak boleh ditulis di papan baru ditunjukkan. Kan bareng-bareng biar ini. CR plus 7 sama ini 2. Caranya berarti 2 CR plus 14. Jadi CR itu 6. Ini apa bebas? Kita lihat dulu aja. Udah beres belum? Udah. Sudah kali ya. Bisa. Iya, tambah P. Tambah. Oke.
berarti ini duduknya dipindah ke kanan. Sama aja. Iya. Lima. Terus 15. Mantap. 100. Mana dia? Cuma betul-betul sih. Kenapa? Kita sudah selesai. Hmm? Sudah selesai. Iya. Presentasi. Waktunya masih lumayan. Kan dulu jadi presentasikan itu kayak dijelasin lagi. Atau gimana? Di ini aja. Kayak biasanya. Kenapa? Masa iya? Kenapa? Serius, pertama banget. End of juga. Oke, kita jelasin ya. Jelasin dulu. Dijelasin ya. Iya. Nanti waktu presentasi itu dijelasin lagi ya. Nah, dia jelasin lagi ya. Iya. Maju. Reduksi. Boleh nulis aja ya, biar sekalian kelihatan semuanya. Berarti kalau kita mau jelasin barang apa ganti-gantian. Ganti-gantian aja. Jadi kayak Ini udah boleh main presentasi apa? tunggu waktunya, kita tadi mulainya masih berapa menit, masih lama. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sampai. Santai ya, relax. Udah beres, mau belajar lihat masuk. Tiba-tiba masuk IPA. Masuk IPA jalur PPG. Kalian mau nanya yang mana? Ini namanya dipindah ruas atau apa? Iya, pindah ruas. Iya. Yang 6 tadi menjadi plus 6. Min 6 menjadi plus 6. Jangan. Terus dong, pangkatnya apa iya dari atas. 12 katanya mau masuk IPA. Jadi minat ya. Tuhan tolong laptop gue. Oke, semuanya sudah?
Oke, berarti kita mulai dari kelompoknya Karisa. Silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Boleh saya? Oke, silakan, boleh dihapus. Itu dinaikin aja. Ini juga boleh dinaikin. Oh Tuhan. Iya, tulis di depan. Kemudian nanti baru dijelasin kayak, oh, nggak usah. Nanti tulis dulu baru jelasin, nggak usah. Nah, yang satu. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, kami dari kelompok kami ya, ingin menjelaskan Kelompok satu. lembar kerja yang telah kami kerjakan ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1 ABC itu akan dijelaskan oleh untuk yang A akan dijelaskan oleh Yosepa terlebih dahulu. Ya. Nah, kan di sini soalnya terus apa sih? S. Dicari yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal tuh S-nya, berarti S-nya yang dicari. Berarti di sini S tambah aturan bilas O2 O itu kan min 2, berarti min 2 kali 2, soalnya ada 2. Terus kan di sini nggak ada muatan, berarti di sini 0. Berarti S tambah min 4 sama dengan 0. Berarti S sama dengan plus 4. Ya, begitu teman-teman. Terus untuk yang B akan dijelaskan oleh Verly. Jadi yang B N O 3 N. Yang dicetak tebal adalah huruf N. N ditambah 3 dari sini. Aturan biloks dari oksigen adalah min 2. Hasilnya min 1 karena di sini min. Jadi 3 dikali min 2 hasilnya 6. 6 dipindah ruas ke sini jadi positif 6. Jadi N adalah positif 5. Jadi sini. Sampai untuk soal C yang dicetak adalah huruf P. Berarti yang diketahui H itu ya, aturan biloksnya plus 1. Iya. Itu 1 kali 3 tambah P tambah min 2. aturan biloks O min 2 kali 4. Karena di sini nggak ada muatan, berarti sama dengan 0. Jadi 3 tambah P tambah min 8 sama dengan 0. 3 min 8 itu plus 5. Dipindah ke sini jadi Pindah. ke sini. Ya, jadi begitu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 2. Dapat kita ketahui soalnya itu kan ada A, MN, O, 4 minus, tambah CL minus, dan MN 12, tambah CL 2. Ya, di sini kan tadi seperti yang Bu Sally bilang ya, kalau misalnya senyawa bebas, itu nilainya 0. Ya teman-teman,
Nah, terus sini kita lihat nih yang Mn. Jadi dia terdapat apa? Senyawa itu ada 12. Berarti dia mempunyai senyawa itu plus 2. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat. Di kanan kan ada Mn. Di sini ada MnO4. Berarti yang di sini itu kita cari Mn-nya. Oke. Nah, berarti di sini kita tulis Mn ditambah di sini kita tulis saja O dikali 4 sama dengan, karena ada minus jadi sama dengan min 1. Oke. Jadi di sini sama dengan Mn. O itu nilai senyawanya itu min 2 dikali sama 4 sama min 1. Mn sama dengan, langsung kita kaliin aja, min 8 pindah ruas jadi plus 7. Ya. Oke, terus yang selanjutnya itu kan ada Cl minus. Nah, di sini kita lihat ada senyawa minus di sini. Berarti itu Cl-nya itu dia mempunyai nilai yaitu min 1. Ya. Oke. Setelah kita udah dapat nilai semuanya, nah berarti kita di sini bisa tentuin apa? Oksidasi dan reduksinya. Oke, nah, di sini kita lihat di sini kan dari min 1 itu dia ke 0. Berarti dia kan mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan itu disebutnya oksidasi. Nah, terus habis itu kita lihat di sini Mn dari 7 ke 2 itu kan mengalami penurunan. Berarti disebutnya reduksi. Ya. Terus terus untuk soal yang B, Ya, nak. SN12 sama I Nggak apa-apa, kalian nanti presentasi tuh. tambah I. Oke teman-teman, ini seperti apa pembahasannya sama kayak yang di atas. Berarti kalau yang ini dia mempunyai senyawa berapa? Ini, Satu, ya benar. Terus kalau yang ini plus plus 4. 4. Yang ini dikali jadi min 6. Min 6 sama dengan min 1. Pindah luas. Plus 5. Oke. Yang ini plus 2. Nah, terus habis itu kita tentuin. Ini mengalami kenaikan, berarti disebutnya oksidasi. Nah. Ini mengalami penurunan disebutnya oke. Ya, terus untuk soal yang C itu akan dibahas oleh Anastasia. Oke. Presentasi udah selesai kan ya, untuk yang PPT udah selesai kan ya, itu boleh dinaikin ya biar nggak usah dihapus. Oh iya, boleh. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman di sini adalah unsur bebas, jadi dia bernilai 0. Dan di sini dia unsurnya memiliki ion muatannya sebesar 2+, sehingga bilangan oksidasinya plus 2. Dan di sini Zn-nya merupakan unsur bebas sehingga bilangannya 0 juga. Dan dari 2 ClO3-1 ini kita cari Cl-nya. Jadi sehingga Cl ditambah 3 dikali bilangan oksidasi dari oksigen merupakan min 2 sama dengan min 1 karena muatannya min 1. Sehingga Cl ditambah min 6 sama dengan min 1. Sehingga Cl sama dengan plus 5. Jadi kita lihat di sini Cl-nya berubah dari 0 ke plus 5 sehingga dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi sehingga dinamakan oksidasi.
Di sini Zn-nya berubah dari plus 2 ke 0 sehingga mengalami penurunan sehingga jadi reduksi, peristiwa reduksi. Oke. Kita lanjut ke yang D-nya. CR2 7. Di sini bisa kita lihat Fe sendiri ion muatannya adalah plus 2 sehingga bilangan oksidasinya plus 2. Dan di sini juga muatan Cr-nya ionnya adalah 3 plus sehingga bilangan oksidasinya plus 3. Dan ini juga ya teman-teman. Pada Cr2O7-2 kita cari Cr-nya. Jadi 2Cr ditambah 7 dikali min 2 sama dengan min 2. 2Cr ditambah min 14 sama dengan min 2. Sehingga 2Cr sama dengan 12 dan Cr sama dengan plus 6. Oke. Kita lihat. Cr berubah dari muatan plus 6 menjadi plus 3 sehingga dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga disebut peristiwa reduksi. Dan Fe sendiri dari plus 2 ke plus 3 mengalami kenaikan sehingga disebut peristiwa oksidasi. Cukup sekian Bu Sally dan teman-teman. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan? Oke, sekian ya. Nah, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut pada presentasi dari kelompok 2. Pagi Bu Sally dan teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD, bilangan oksidasi dan reduksi. Jadi saya akan menjelaskan yang nomor 1. Nggak usah, gue pegang. Nggak usah, sini gue pegang. Yang pertama adalah SO2. Yang dicari dari sini adalah yang bilangan oksidasi dari S. Jadi S ditambah O2 sama dengan 0. S ditambah bilangannya dari unsur O itu adalah minus 2 dikali dengan 2 sama dengan 0. S ditambah minus 4 sama dengan 0. Jadi S itu sama dengan 4 plus 4. Jadi pegang. Jadi saya akan membahas yang B. Jadi pertama soalnya itu kita mencari
Nah, karena ini dia muatannya min, berarti NO3 sama dengan min 1. Kita tahu kalau NO itu biloxnya min 2, jadi sama dengan N plus Langsung lanjut dari sini. min 2 kali 3 karena dia berjumlah 3. Kegedean ya. Nah, disitu sama dengan min 1. Nah, kita dapat N plus min 6 sama dengan min 1. Kita pindah ruasin menjadi N sama dengan plus 5. Yang C, soalnya itu H3 PO4. Karena dia tiada muatan berarti sama dengan 0. Kita tahu bilox H itu sama dengan 1. Jadi 1 kali 3 tambah P dan bilox O itu 2, jadi sama dengan min 2 kali 4 sama dengan 0. Ini menjadi 3 tambah P plus min 8. Habis itu kita pindah ruasin dua-duanya menjadi plus 5. Oh ya, 0 dulu. Ini. Ini 0 dulu. Masih Pindah ruas ya. berarti P P sama sama dengan plus dengan 5. plus Oke, mantap. Gede banget ya sudah gede. Emang iya. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk senyawa berikut ini ya. Jadi kita kerjain yang gampang dulu ya. Ya, Cl dengan muatan minus. Menurut kalian ini apa? Berapa muatannya? Yang 1. Oke. Terus kita cari gampang lagi nih. Menurut kalian nih, Cl2 ini berapa menurut kalian? Kenapa tuh? Nah, boleh. Oke. Boleh. Nah, Mn kan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena dari soalnya sendiri sih ya. Nah, menurut kalian nih, Mn ini muatan apa nih? Berapa nih plus 2? Selanjutnya kita akan mencari MnO4 dengan bermuatan negatif. Nah, berarti kan ini kan sama aja kan kalau kita tulis ulang lagi itu MnO4 sama dengan minus 1 kan? Sama aja kan ya? Sama aja. Nah, aku mau kasih tahu trik gampangnya sih, sedikit aja. Jadi menurut aturannya tuh dari sini kita lihat nih, kan O dulu kan itu paling diketahui, paling urutannya paling atas lah ya gitu lah. Nah, O itu tuh bermuatan berapa? Min 2. Oke, kita tulis dulu min 2. Jadi min 2 dikali 4 berapa? Min 8. Ya udah, kita tulis min 8 di sini. Ini sama aja sama dengan minus 1. Berarti kita harus mencari berapa kali berapa untuk menghasilkan minus 1. Penjumlahannya itu harus minus 1. Menurut kalian? Yang hasilnya min 1. Plus 7. Ya, betul. Plus 7 di sini kita tulis. Nah, di plus 7 ini kan Mn itu cuma 1 ya. Berarti 7 dibagi 1 itu berapa?
7. Nah, betul. Berarti kita udah ketemu nih. MN itu plus 7. Nah, sekarang kita tinggal lanjutin aja. Ini ketahui nih, 7 sama plus 2 nih MN-nya. Kita tarik lah garisnya ini. Wih. Nah, kan dari MN plus 7 ke plus 2. Menurut kalian, oksidasi apa reduksi? Reduksi. Karena kenapa? Ah, betul. Kita tulis lagi reduksi. Nah, kita lihat nih. Cl minus sama Cl 2. Kita tarik garis lagi. Tarik. Nah, dari Cl minus 1 ke 0, menurut kalian oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Oke, tulis lagi oksidasi. Nah, jadi kita ketahui mengapa bisa terjadi reduksi sama oksidasi, karena pada senyawa ini yang mengalami reduksi itu, karena si Mn-nya ini melakukan penurunan terhadap Mn plus 2 ini. Sedangkan untuk Cl minus ini mengalami oksidasi karena dari ini melakukan negatif, mengalami penaikan jadi 0. Jadi gitu. Jadi selanjutnya. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh saya untuk nomor 2 yang B. Untuk suatu reaksinya adalah SN 2 plus ditambah O ini. Lalu hasil reaksinya adalah SN 4 plus dengan iodin yang minus. Di sini ini harusnya plus 2 karena kita tahu dia kan atom bebas. Di sini ada ion monoatom. Monoatom itu adalah ion yang atomnya tuh bebas dan dia sendiri. Jadi kita hanya ambil untuk ionnya aja. Untuk ini ada iodin sama oksigen. Untuk oksigen sendiri kita ambilnya minus 2, bukan minus 1 ataupun minus 1/2. Kenapa? Karena itu tuh hanya untuk peroksida. Peroksida sendiri itu tuh adalah unsur yang berkaitan dengan oksigen pada golongan 1A, tapi dia tuh lebih banyak daripada O. Sedangkan kalau minus 1/2 itu yang ini superoksida itu tuh dengan berkaitan dengan unsur O, terus dia tuh lebih banyak daripada O. Ini tuh lebih dikit daripada O. Jadi kita tinggal tahu iodin ditambah 3 dikali O sama dengan ionnya itu minus 2. Jadi kita pakainya yang minus 2. I iodin ditambah 3 dikali minus 2 sama dengan minus 2. I dikurang 6 sama dengan minus 2. Jadi kita pindah ruas, I sama dengan minus 2 ditambah 6 sama dengan plus 4. Itu jadi plus 4. Untuk habis itu ini 2 min 6. Ini harusnya berarti ini min 1 doang. Pantes. Ini berarti jadi plus 5 1. Untuk yang ini atom bebas juga sama, jadi tinggal ambil ionnya jadi plus 4. Untuk ini kita juga ambil ionnya jadi minus 1. Terus kita tarik garis dari sini ke yang sesama sama. Jadi sini 2 ke 4 itu jelas naik adalah oksidasi. Jadi kita tahu ini oksidasi. Yang ini plus 4 ke minus 1. Berarti kita tarik garis sini. Berarti jadinya reduksi. Nah, adanya penurunan redox. Jadi segitu aja. Yang apa? Sekarang yang 2C itu Cl2 ditambah Zn2 plus jadi 2 Cl3 minus tambah Zn. Nah, jadi di sini tuh kita mengerjakannya yang ini dulu, ini karena dia atom bebas. Jadi
langsung kita bikin 0. Ini juga atom bebas, ada ionnya plus 2, langsung aja nanya plus 2. Terus di sini O3, kita mencari Cl. Cl plus O3 sama dengan minus 1. Jadi Cl ditambah bilangan oksidasi dari O itu minus 2 dikalikan dengan 3 sama dengan minus 1. Jadi Cl ditambah minus 6 sama dengan minus 1. Cl dengan berapa nih? 5. Lanjut kita ke Zn. Zn ini karena bilangan oksidasinya karena dia senyawa bebas, jadi langsung aja ke 0. Jadi dari sini ke sini kan jadinya plus 5. Tarik. Karena dia mengalami kenaikan dari 0 ke 5, itu kita namakan dengan oksidasi. Lalu dari sini yang Zn, dari plus 2 ke 0, dia itu mengalami penurunan. Jadi kita menamai dengan reduksi. Selanjutnya, silakan. Gue yang lihat terakhir ya. Selanjutnya terakhir akan dijelaskan oleh saya pada nomor 2D. Itu tuh ada reaksi Cr2 dengan O7. Lalu ada di sini ion para polyatom. Ini tuh polyatom karena dia tuh ion yang ada dia tuh senyawa, bukan ion bebas. Lalu ada ditambah Fe 2 plus sama dengan 2 Cr3 plus ditambah Fe 3 plus. Di sini kita bedain, ini tuh adalah ion polyatom. Yang ini adalah ion monoatom. Jadi kita tahu bedanya apa? Itu adalah atom terbebas, yang itu adalah senyawa. Jadi kalau ini kita bisa tahu, ini tuh langsung plus 2. Kalau ini kita harus cari dulu. Itu adalah Cr2 plus O7 sama dengan min 2. Jadi 2Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. 2Cr kurang 14 dengan min 2. 2Cr sama dengan min 14 ada pindah ruas. Jadi 14 kurang 2 dengan 12. Cr sama dengan plus 6. Di sini kita tahu ini tuh adalah plus 6 untuk atom Cr. Yang ini berarti karena ini kita nggak usah dipedulikan, jadi kita ambil 3 plus 3 nya aja. Jadi ini langsung plus 3 karena itu nggak terhitung. Dan ini langsung plus 3. Jadi kita tahu udah ketemu hasilnya, kita tinggal samain ini di sini. Plus 6 ke plus 3 itu udah pasti penurunan, berarti dia reduksi. Untuk plus 2 ke plus 3 naik, berarti dia oksidasi. Jadi segitu saja, terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok ada yang mau menambahkan? Ya. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 3. Kalau jawabannya sama, jelaskan aja sesuai. Kalau jawabannya sama, boleh lakukan. Dan ini akan dipercepat. Selamat pagi Bu Sally dan teman-teman. Selamat pagi, Nek. Sekarang saya mau jelasin soal nomor 1 yang A. Jadi langsung aja. Yang ditanyakan S. Ya udah. SO 2 yang dicarinya S, jadi kita tulis saja
S tambah, karena 0 tadi sesuai peraturannya itu min 2, kita tulis min 2 dikali 2 sama dengan 0. Min 2 kali 2 berarti S tambah 4 sama dengan 0. Terus ini jadi sama dengan plus sama dengan plus 2. Yang 1B itu NO3. Nah, yang dicari itu N. Jadi N sama dengan O itu kan N plus min 2 kali 3 sama dengan min 1. Jadi N tambah 3 kali min 2 kan min 6 sama dengan min 1. Jadi N sama dengan 6 dikurang 1 plus 5. Nah, selanjutnya yang C. H3 PO4. Yang dicari itu yang P. Nah, H itu kan 1. Jadi 1 dikali 3 ditambah P tambah O itu kan min 2 kali 4. 3 kali 1 kan 3. Tulis 3 ditambah P tambah min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Ini kan nggak ada, jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, 3 ditambah P plus 8, min 8 sama dengan 0. Nah, P itu sama dengan plus 5. Nah, jadi sekarang saya akan membahas nomor 2A. Di sini kita lihat dulu yang gampang, Cl minus karena dia ada muatan di atasnya, berarti jumlahnya itu sama kayak yang di atas ini. Jadi dia di ini 1, di sini plus 2, di sini karena dia unsur bebas berarti dia 0. Untuk mencari ini, kalau seperti cara yang tadi, itu menurut saya agak lama dan semuanya kan sudah pada ngerti. Jadi kita langsung aja, oh itu kan min 2. Min 2 kali 4 min 8. 8 ada diambil 1 dari sini jadi 7. Jangan lupa minnya nih. Kan ada 7, min 7. Min 7 dipindah ruas jadinya plus 7. Plus 7. Oh itu tadi min 2 ya gitu. Nah, sekarang tinggal tarik. Cl-nya di sini mengalami oksidasi. Ya kan? Ini reduksi. Ini reduksi. Kosong. B. Ini karena atom bebas jadi dia 2. Terus yang ini karena 3 dikali min 2 berarti dia min 6 terus sampai min 1 karena dia ada negatifnya. Nah, berarti dipindahin jadi sama dengan plus 5. Ini juga atom bebas tapi dia ada pelepasan 4 elektron jadi dia plus 4. Ya, ini juga iodin memiliki minus jadi dia min 1. Jadi unsur yang ini sama yang ini dia mengalami reduksi
Nanti kamu jelasin aja sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Sedangkan yang ini mengalami oksidasi. Kamu jelasin sesuai dengan yang sudah dipakai. Kurang lebih kita C. jawabannya. Berarti kita nggak perlu tulis ulang. Untuk bagian C ini juga atom bebas, jadi dia 0. Nggak perlu Ini langsung juga aja. Z 0. Dan ini juga atom bebas, yang zinc juga dia plus 2. Ya. Terus yang kita mencarinya Cl, berarti dia O3, berarti dia min 6, sama dengan min 1, sama juga berarti plus 5. Zinc mengalami reduksi, sedangkan klorin mengalami oksidasi. Nanti minggu depan. Nah, sekarang nomor 2D kita cari dulu yang gampang yaitu atom bebas. Atom bebas yang memiliki muatannya di atas berarti itu jumlahnya. Jadi ini Fe-nya langsung aja plus 3. Ini juga Cr-nya plus 3, koefisiennya diabaikan jadi plus 3. Iya. Ini plus 2. Nah, cara cepatnya mencari ini tinggal lihat aja kalau ini min 2. Min 2 dikali 7 tuh min 14. Min 14 ini di min 2. Jadi 14-nya diambil 2 dulu jadi min 12. Min 12-nya dipindah ruas jadi plus 12. Plus 12 dibagi 2 tuh 6. Iya kan? Sekian untuk kelompok kami, terima kasih. Oke. Mungkin dari kelompok lain yang mau menambahkan, silakan. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Silakan ditutup. Baca. Masih bisa kan? Masih bisa penutupnya dulu ya. Ayo, kelompok terakhir silakan. Oh, betul. Kaos. Silakan nak. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Bella, saya Ella, saya Carla, saya Audrey. Jadi kita langsung aja bahas ke soalnya. Yang pertama soal di 1A itu kan kita mencari ke S-nya dulu nih. Di sini ada soalnya SO2.
Nah, berarti kita tulis dulu S-nya, habis itu O-nya ini kan sesuai dengan aturan Bilox-nya itu O bernilai -2. Berarti kita tulis ditambah -2, lalu kita kalikan dengan ininya nilainya 2. Berarti sama dengan, kenapa di sini 0? Karena di sini tuh tidak punya muatan, berarti nilainya 0. Terus kita tulis S ditambah -2 dikali 2 berarti -4 sama dengan 0. S sama dengan -4 tadi pindah ruas berarti jadi 4 dikurang 0 hasilnya +4. Selanjutnya yang 1B soalnya ada NO3-. Kita mencari N-nya, sedangkan O-nya ini nilai Bilox-nya itu -2. Jadi -2 dikali 3, habis itu sama dengan -1 karena di sini muatannya negatif. Habis itu di sini N ditambah -2 dikali 3 jadinya -6. Terus habis itu N sama dengan +5 karena -6 pindah ruas jadinya 6 dikurang 1 sama dengan +5. Untuk yang 1C, kita cari yang P, jadi kita masukin 3. Nah, kenapa ada 1? Karena 1 itu dari aturan Bilox. Terus P-nya kita masukin -2 yang dari aturan Bilox. Terus 4 yang di sini kita masukin juga. Nah, di sini kita jumlahin aja. 1 dikali 3 hasilnya 3, P-nya tetap dimasukin. Terus -2 dikali 4 sama dengan 8 sama dengan 0. Habis itu 3-nya kita kurangin sama -8 hasilnya P sama dengan +5. Oke, terus selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 2. Saya rasa teman-teman udah pada ngerti semua ya dengan penjelasan cara mencari bilangan-bilangan Bilox dari yang nomor 2. Yang nomor 1 MnO4 min. Berarti Mn tambah 4 kali -2 berarti jadi -8. -8 sama dengan -1. -8 pindah ruasin berarti 8 -1 + 7. Cl-nya udah ada, ini muatannya langsung kita turunin aja dari -1. Ini 2 plus langsung kita turunin, dan Cl2 karena merupakan unsur bebas berarti kita langsung turunin jadi 0. Terus kita lihat dari yang sama ini Mn sama Mn. Dari sini bilangan Biloxnya +7 ke +2 berarti dia mengalami penurunan angka Bilox sehingga menjadi reduksi. Kalau yang ini -1 ke 0 berarti mengalami oksidasi. Kalau yang B kurang lebih mirip sih, yang 2 plus diturunin jadi +2. Ini IO3 min, O itu kan -2, berarti -2 kali 3 jadi -6, -6 sama dengan -1, -6 dipindah ruasin berarti jadi -1 + 6 sama dengan +5. SN4 plus, 4 plusnya ini diturunin jadi +4, dan I minnya diturunin berarti jadi -1. Terus kita lihat dari SN ke SN, dari 2 ke 4 berarti mengalami oksidasi, dari IO3 min ke I min berarti dari 5 ke -1 mengalami reduksi. Terus yang C, Cl2 diturunin karena merupakan unsur bebas makanya dia 0. Zn2 plus kita turunin jadi +2. ClO3 O3 3 kali -2 -6 sama dengan -1 berarti kita pindah ruasin, -1 ditambah 6 jadi +5. Zn karena merupakan unsur bebas jadi 0. Terus berarti dari 0 ke +5 berarti mengalami penaikan sehingga mengalami oksidasi. Lalu dari +2 ke 0 dia mengalami penurunan sehingga terjadi reduksi. Terus yang terakhir Cr2O72 min, ini mirip kayak pekerjaan tadi yang dijelaskan sama Bu Seli, tadi udah dapat +6, Fe2 plus 2 plusnya kita turunin jadi +2, Cr3 plus diturunin jadi +3, Fe3 plus diturunin jadi +3. Lalu dari sini ke sini dia mengalami reduksi karena mengalami keturunan. Lalu dari +2 ke +3 mengalami oksidasi karena mengalami penaikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari semua kelompok ya.
Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih belum paham berkaitan dengan reduksi ataupun oksidasi? Ada yang mau bertanya? Oke. Berarti untuk menentukan bilangan oksidasi kita perlu apa nih? Perlu memahami apanya? Aturan, ya. Jadi kita perlu memahami aturan-aturannya terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita masuk pada penentuan reduksi dan oksidasi, hal apa yang perlu kita lakukan? Menentukan apa? Menentukan bilox. Bilox dari apa? Bilox dari senyawa. Oke. Sekian ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan itu kita akan masuk pada materi yang berikut berkaitan dengan tata nama senyawa kimia. Oke, jadi Ibu minta untuk kalian semua nanti kembali ke rumah jangan lupa mempelajari juga ya, mempelajari juga materi-materi yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Oke, sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari Ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Iya, Iko lagi. Mari teman-teman dan bersama kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami dalam belajar dunia. Kiranya apa yang telah menjadi dalam bersama dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan ini telah saya komunikasi kami agar kami sampai kepada dan selamat. Amin. Selamat. Siap. Salam. Terima kasih, Bu. Iya, selamat pagi.